Usai dianggap membela keberadaan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa atau Kades Kohod Arsin bin Sadip kini menghilang. Kini warga bingung di mana keberadaan Kades Arsin. Bahkan warga menyebut koleksi kendaraan di rumah Arsin juga ikut lenyap. Belakangan sosok Kades Kohod memang disorot karena berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional, yakni Nusron Wahid. Kala itu Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataan ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Rubicon. Saat disambangi di kediamannya di Desa Kohod, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa 28 Januari 2025. Arsin sedang tidak ada di rumahnya. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Setelah viralnya kasus pagar laut, Arsin memang sulit ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media untuk mendapat jawaban terkait kasus pagar laut hingga viral kendaraannya mewah yang dipunyainya. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mewawancarai Arsin. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohod Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohod, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohod ini untuk memastikan sertifikat tanah guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nusron mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohod itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menegaskan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa. Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau gitu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak punya bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Satu. Nih, akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one, satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Usai dianggap membela keberadaan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa atau Kades Kohod Arsin bin Sadip kini menghilang. Kini warga bingung di mana keberadaan Kades Arsin. Bahkan warga menyebut koleksi kendaraan di rumah Arsin juga ikut lenyap.
Belakangan sosok Kades Kohot memang disorot karena berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional, yakni Nusron Wahid. Kala itu Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataan ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Rubicon. Saat disambangi di kediamannya di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa 28 Januari 2025, Arsin sedang tidak ada di rumahnya. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Setelah viralnya kasus pagar laut, Arsin memang sulit ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media untuk mendapat jawaban terkait kasus pagar laut hingga viral kendaraannya mewah yang dipunyainya. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mewawancarai Arsin. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nus mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat bisa nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini. Mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa. Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi, karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Kita cek satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one, satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan satu persatu. Usai dianggap membela keberadaan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa atau Kades Kohot Arsin bin Sadip kini menghilang. Kini warga bingung di mana keberadaan Kades Arsin. Bahkan warga menyebut koleksi kendaraan di rumah Arsin juga ikut lenyap. Belakangan sosok Kades Kohot memang disorot karena berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional, yakni Nusron Wahid.
Kala itu Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataan ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Rubicon. Saat disambangi di kediamannya di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa 28 Januari 2025. Arsin sedang tidak ada di rumahnya. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon. Selain hanya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, orang terlihat sejak laut mencuat. Setelah viralnya kasus pagar laut, Arsin memang sulit ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media untuk mendapat jawaban terkait kasus pagar laut hingga viral kendaraannya mewah yang dipunyainya. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mewawancarai Arsin. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nus mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa. Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Satu. Nih, akan kita cek satu-satu nih. Ya, kita cek satu-satu, one by one, satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Usai dianggap membela keberadaan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa atau Kades Kohot Arsin bin Sadip kini menghilang. Kini warga bingung di mana keberadaan Kades Arsin. Bahkan warga menyebut koleksi kendaraan di rumah Arsin juga ikut lenyap. Belakangan sosok Kades Kohot memang disorot karena berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional, yakni Nusron Wahid. Kala itu Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataan ini, Arsin disebut membela pagar laut.
Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Rubicon. Saat disambangi di kediamannya di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa 28 Januari 2025, Arsin sedang tidak ada di rumahnya. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Setelah viralnya kasus pagar laut, Arsin memang sulit ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media untuk mendapat jawaban terkait kasus pagar laut hingga viral kendaraannya mewah yang dipunyainya. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mewawancarai Arsin. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kemerdekaan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nus mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang di telan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat bisa nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini. Mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya, betul kan? Nah udah nggak ada tanahnya, karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke, kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Nah, kita cek satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one, satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Usai dianggap membela keberadaan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa atau Kades Kohot Arsin bin Sadip kini menghilang. Kini warga bingung di mana keberadaan Kades Arsin. Bahkan warga menyebut koleksi kendaraan di rumah Arsin juga ikut lenyap. Belakangan sosok Kades Kohot memang disorot karena berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nasional, yakni Nusron Wahid. Kala itu Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataan ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Rubicon.
Saat disambangi di kediamannya di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa 28 Januari 2025, Arsin sedang tidak ada di rumahnya. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Setelah viralnya kasus pagar laut, Arsin memang sulit ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media untuk mendapat jawaban terkait kasus pagar laut hingga viral kendaraannya mewah yang dipunyainya. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mewawancarai Arsin. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nus mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat saya nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini. Mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa. Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi, karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Satu ini akan kita cek satu-satu ini ya, kita cek satu-satu, one by one, satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Usai dianggap membela keberadaan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa atau Kades Kohot Arsin bin Sadip kini menghilang. Kini warga bingung di mana keberadaan Kades Arsin. Bahkan warga menyebut koleksi kendaraan di rumah Arsin juga ikut lenyap. Belakangan sosok Kades Kohot memang disorot karena berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional, yakni Nusron Wahid. Kala itu Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataan ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Rubicon. Saat disambangi di kediamannya di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa 28 Januari 2025, Arsin sedang tidak ada di rumahnya. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon.
Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Setelah viralnya kasus pagar laut, Arsin memang sulit ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media untuk mendapat jawaban terkait kasus pagar laut hingga viral kendaraannya mewah yang dipunyainya. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mewawancarai Arsin. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, sertifikat hak milik atau SHM, ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nus mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini. Mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa. Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau gitu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi, karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one, satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu-satu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Usai dianggap membela keberadaan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa atau Kades Kohot Arsin bin Sadip kini menghilang. Kini warga bingung di mana keberadaan Kades Arsin. Bahkan warga menyebut koleksi kendaraan di rumah Arsin juga ikut lenyap. Belakangan sosok Kades Kohot memang disorot karena berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional, yakni Nusron Wahid. Kala itu Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataan ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Rubicon. Saat disambangi di kediamannya di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa 28 Januari 2025. Arsin sedang tidak ada di rumahnya. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat.
Setelah viralnya kasus pagar laut, Arsin memang sulit ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media untuk mendapat jawaban terkait kasus pagar laut hingga viral kendaraannya mewah yang dipunyainya. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mewawancarai Arsin. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nus mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini. Mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa. Yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau gitu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi, karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Nah, kita cek satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one, satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Usai dianggap membela keberadaan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa atau Kades Kohot Arsin bin Sadip kini menghilang. Kini warga bingung di mana keberadaan Kades Arsin. Bahkan warga menyebut koleksi kendaraan di rumah Arsin juga ikut lenyap. Belakangan sosok Kades Kohot memang disorot karena berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional, yakni Nusron Wahid. Kala itu Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataan ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Rubicon. Saat disambangi di kediamannya di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa 28 Januari 2025. Arsin sedang tidak ada di rumahnya. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Setelah viralnya kasus pagar laut, Arsin memang sulit ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media untuk mendapat jawaban terkait kasus pagar laut hingga viral kendaraannya mewah yang dipunyainya. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mewawancarai Arsin.
Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nus mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono, kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah. Katanya ada abrasi. Kemudian dikasih buku ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Semua debat sama Pak Lurah. Ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang, yang jelas material tadi fisiknya udah nggak, betul kan? Nah, udah nggak ada tanahnya, kahnya. Saya nggak mau pantai apa nggak mau gitu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke, kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Satu. Nih, akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one, satu sertifikat dengan sertifikat kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan. Usai dianggap membela keberadaan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Kepala Desa atau Kades Kohot Arsin bin Sadip kini menghilang. Kini warga bingung di mana keberadaan Kades Arsin. Bahkan warga menyebut koleksi kendaraan di rumah Arsin juga ikut lenyap. Belakangan sosok Kades Kohot memang disorot karena berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional, yakni Nusron Wahid. Kala itu Arsin ngotot menyebut bahwa lahan pagar laut di kawasan tersebut dulunya merupakan bekas daratan yang kemudian mengalami abrasi. Karena pernyataan ini, Arsin disebut membela pagar laut. Nama Arsin kemudian menjadi perbincangan, salah satunya di media sosial X. Arsin bahkan disebut sebagai kepala desa miliarder dan memiliki sejumlah mobil mewah, salah satunya Jeep Rubicon. Saat disambangi di kediamannya di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa 28 Januari 2025. Arsin sedang tidak ada di rumahnya. Di kediamannya juga tidak tampak mobil Rubicon. Selain kendaraannya yang menghilang, Arsin juga sudah beberapa hari tidak terlihat. Menurut warga, Arsin jarang terlihat sejak kasus pagar laut mencuat. Setelah viralnya kasus pagar laut, Arsin memang sulit ditemui dan dikonfirmasi oleh awak media untuk mendapat jawaban terkait kasus pagar laut hingga viral kendaraannya mewah yang dipunyainya. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mewawancarai Arsin. Menteri ATR BPN Nusron Wahid sempat terlibat debat dengan Kepala Desa Kohot Arsin perihal dokumen kepemilikan di area
laut di Tangerang. Perdebatan terjadi saat Menteri Nusron melakukan peninjauan di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Jumat 24 Januari. Kunjungan Nusron ke Desa Kohot ini untuk memastikan sertifikat tanah, baik sertifikat hak milik atau SHM ataupun hak guna bangunan atau HGB yang terdaftar milik PT Cahaya Intan Sentosa dan PT Intan Agung Makmur itu. Nus mengungkapkan perdebatan dengan Arsin bermula ketika Kades Kohot itu bersikeras bahwa area pagar laut dulunya adalah empang. Arsin mengklaim telah terjadi abrasi sejak 2004 yang perlahan mengikis lahan kosong tersebut. Akibatnya, lahan tersebut hilang ditelan air laut. Arsin juga ngotot bahwa lahan yang diklaim dulunya ada itu pernah digunakan warga sebagai empang. Namun Nusron memilih tak mau memperpanjang debat dengan Arsin dan menekan pihaknya membatalkan SHM dan HGB di laut. Pasalnya, bukti fisik berupa tanah yang sudah musnah. Tadi di sono kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah.